Bisa dimulai dulu nggak, Pak? Nanti biar yang lain menyusul. Gitu ya, dimulai aja ya. Oke, silakan. Baik. Oke, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lainnya ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Selamat siang. Salam sejahtera ya, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kalau tidak salah saya baru masuk ya, pertama kali di kelas ini ya, setelah Anda sudah masuk di CAWU 3 ya, ini Bapak Ibu ya, sudah CAWU ketiga. Harapannya nanti setelah CAWU ketiga sudah selesai gitu ya, bisa wisuda ya bersama-sama ya, harapannya begitu. Ya baik. Untuk kali ini, jadi saya diminta untuk menyampaikan terkait dengan di mata kuliah agregat komunitas ya, agregat komunitas terkait dengan asuhan keperawatan di rumah ya atau konsep tentang home care. Nah, pasti Bapak Ibu ini sudah tidak asing lagi kalau dengan konsep ini. Bahkan justru mungkin banyak yang lebih berpengalaman ya terkait dengan praktek home care ini gitu ya daripada saya. Nanti harapan saya jadi di siang hari ini Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman terkait dengan apa yang memang biasa dihadapi gitu ya. Bisa di-sharing gitu ya sama teman-teman juga gitu di sini. Ya, kita mulai dengan konsepnya dulu gitu ya. Ya, baik. Ya, ya. Jadi home care sendiri itu sebuah pilihan gitu ya. Kalau sekarang orang sakit itu apa ya? Sudah merasakan sakit, kemudian setelah pemulihan ya dari rumah sakit ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dilanjutkan untuk perawatannya ya dan akan lebih nyaman ya ketika semua itu dilakukan di rumah gitu ya, rumahnya sendiri ya. Karena kan eh, rumah ya kata eh, patah gitu ya, rumahku surgaku gitu ya. Pasti orang akan lebih nyaman gitu ya ketika dia di rumahnya sendiri gitu ya. Nah, berdasar dari itu juga gitu ya, makanya ada pelayanan kemudian diberikan di rumah ya atau home care ini sendiri. Ya, apalagi kemarin ya pada saat COVID gitu ya, mulai ya dengan semuanya harus serba apa ya, harus dilakukan dengan aplikasi untuk meminimalkan juga penularan dan sebagainya ya rumah sakit menjadi tempat-tempat isolasi begitu ya untuk pasien-pasien COVID sehingga kemudian pasien-pasien dengan eh, kondisi gitu ya yang bisa dilayani di rumah maka eh, akan lebih aman begitu ya ketika ini dilakukan di rumah gitu ya. Jadi kalau secara definisi sendiri, home care itu sendiri sistem pelayanan kesehatan ya dan pelayanan sosial yang diberikan di rumah pada orang baik orang cacat atau orang-orang yang harus tinggal di rumah. Ya, sedangkan kalau home care nursing itu sendiri ya berarti terkait dengan layanan asuhan keperawatan yang berkualitas yang diberikan kepada pasien di rumah ya. Ini bisa diberikan secara intermittent gitu ya, berkesinambungan atau juga secara part time begitu. Ya. Kemudian tujuan apa sih tujuan home care itu sendiri yang jelas
ya. Yang jelas adalah kita memenuhi kebutuhan pasien gitu ya. Kebutuhan pasien dalam apa? Kebutuhan pasien dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan. Tentu saja ini dengan kerjasama dari semua tim kesehatan gitu ya. Jadi melibatkan semua tim kesehatan sekaligus juga bisa melibatkan anggota keluarga sebagai pendukung ya dalam proses keperawatan itu sendiri ya. Nah, ya, harapannya dengan pelibatan keluarga di sana juga ada apa namanya proses dalam peralihan tugas ya, kalau proses kemandirian untuk keluarga ya untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ya, secara umum home care itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan. Jadi komprehensif, holistik gitu ya, dan juga dilakukan secara terus-menerus. Jadi bukan ketika sudah selesai pulang dari rumah sakit, kemudian sudah selesai. Padahal ada beberapa pasien-pasien yang membutuhkan tindak lanjut gitu ya, ketika di rumah gitu. Nah, kemudian tujuan khususnya ya antara lain adalah bisa meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatan, kemudian juga mengoptimalkan tingkat kemandirian klien dan keluarganya, dan juga meminimalkan akibat yang ditimbulkan dari masalah kesehatan yang dialami. Jangan sampai justru ketika pasien sudah pulang dari rumah sakit justru akan timbul apa namanya komplikasi atau timbul apa namanya eh, apa lama waktu untuk penyembuhan atau ada gejala-gejala sisa yang lebih gitu ya daripada ketika pulang dari rumah sakit begitu ya. Ya, oke. Ya, secara umum juga banyak ya manfaat dari home care itu sebenarnya banyak sekali. Yang jelas adalah tadi yang pertama adalah dari aspek kenyamanan gitu ya. Ya, orang cenderung akan merasa aman, merasa nyaman ketika dia di rumahnya sendiri, gitu ya. Jadi ketika pemberian asuhan keperawatan dilakukan di rumah, maka eh, secara privasi, secara kenyamanan, maka pasien akan lebih terfasilitasi. Yang kedua adalah pribadi dan individualisasi. Ya, karena pasien didatangi di rumah begitu ya. Jadi pengkajian ya bisa lebih fokus ya, kemudian juga ke arah pelibatan keluarga ya. Jadi pengkajian ke keluarganya juga bisa lebih pelibatannya juga lebih maksimal. Jadi untuk menentukan apa nanti program-program pengobatan bagi anggota keluarga yang sakit bisa juga lebih melibatkan keluarga sehingga ini akan lebih sesuai gitu ya dengan keinginan, dengan kebutuhan dari masing-masing apa namanya pasien begitu ya. Kemudian yang jelas yang ketiga adalah biaya lebih rendah gitu ya, karena pasien yang jelas tidak harus membayar akomodasi rumah sakit ya, tetapi eh, cukup mengeluarkan kos gitu ya untuk eh, biaya perawatan saja gitu ya, tidak harus membayar biaya kamar dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah dukungan keluarga ya, karena tinggal di rumah ya, harapannya berarti kan lebih dekat ya dengan keluarga gitu ya, lebih dekat dengan keluarga, lebih banyak berinteraksi dengan keluarga sehingga juga akan lebih banyak mendapatkan dukungan dari anggota keluarga. Kemudian yang kelima adalah pencegahan infeksi, gitu ya. Tentu saja kalau di rumah kita bisa meminimalkan resiko terjadinya penularan infeksi antara pasien satu dan pasien yang lainnya, gitu ya. Ya. Kemudian apa saja sih peran kita ya, peran kita sebagai perawat dalam layanan home care nursing ini sendiri. Ya, yang pertama adalah sebagai edukator ya, pasien edukator. Jadi perawat akan melakukan kunjungan paruh waktu atau dalam kurun waktu tertentu ya. Di sana salah satu perannya adalah melakukan eh, mendidik gitu ya, mendidik keluarga pasien supaya bisa menangani sendiri, menangani permasalahan yang terjadi ya.
Nah, jadi kita memberikan informasi yang cukup yang dibutuhkan oleh keluarga ya tentang manajemen kasus sehingga keluarga juga bisa memilih tindakan yang tepat yang nanti akan dilakukan pada pasien gitu ya atau klien kita. Yang kedua adalah patient advocate ya. Jadi memastikan ya perawat juga bertugas bahwa meyakinkan tindakan yang telah dilakukan itu sudah benar. Gitu ya. Oh, kemana tadi malah lompat-lompat. Ya, jadi memastikan bahwa tindakan yang telah dilakukan itu benar. Namun juga tindakan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga hak-hak pasien. Ya, pasien punya hak-hak, kita harus jaga. Ya, jadi refleksi dari perilaku standar profesional etika praktek. Tetap kita harus perhatikan apa namanya etik ya, secara etika sesuai begitu ya. Jangan sampai justru kita melanggar kode etik yang kita punya. Selanjutnya adalah case manager ya. Dalam hal ini kita melakukan pengkajian, mengimplementasikan, mengevaluasi tindakan yang diberikan kepada pasien. Ya, kemudian setelah itu kita jangan lupa juga mengevaluasi terhadap tindakan kualitas pelayanan yang diberikan melalui kajian analisis cost efektif, kualitas pelayanan dari semua disiplin yang menjadi tim dari home care. Ya, ya jadi semua rangkaian gitu ya pelayanan yang diberikan kepada pasien itu harus dilakukan evaluasi. Apakah ada ya hal-hal yang harus dilakukan perbaikan ataukah tidak? Ya, kemudian ada juga kita sebagai peran sebagai spiritual estetik communer. Ya, jadi salah satu bentuk penghargaan terhadap proses pengembangan pola pikir bahwa perawat perlu memberikan apresiasi terhadap upaya penyembuhan lain yang dilakukan oleh pasien sesuai budaya dan keyakinan pasien. Ya, jadi model ini sebagai bentuk pemahaman terkait penghargaan diri dari pasien terhadap hidup dan pemahaman. Ya, artinya bahwa eh, apa pasien mungkin saja ya melakukan beberapa tindakan untuk mencapai kesembuhan. Ya, ketika tindakan-tindakan itu gitu ya tidak melanggar gitu ya, tidak merugikan ya secara kesehatan ya. Sekarang kan banyak juga ya apa tindakan-tindakan komplementer begitu ya. Ketika itu memang apa ya bagi pasien dia juga memberi manfaat gitu ya. Ya, kita tidak masalah gitu ya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan gitu ya. Apalagi misalnya kita juga sudah baca-baca terkait dengan sumber jurnalnya, oh memang ada tindakan itu bisa dilakukan untuk pasien gitu ya. Tidak hanya apa, tidak hanya sebatas dari tindakan medis saja gitu ya. Ya, kemudian keterampilan apa saja yang diperlukan ketika dalam pelayanan home care nursing ya. Yang jelas adalah keterampilan dalam kita melakukan pengkajian dan evaluasi, kemudian keterampilan perawat dalam berkomunikasi ya, ini juga sangat penting ya Bapak Ibu ya, karena terkadang responden itu akan apa namanya berkurang gejalanya, akan merasa senang gitu ya, cepat gitu ya penyembuhannya ketika kita melakukan komunikasi yang terapeutik, komunikasi yang eh, bisa memberikan efek penyembuhan begitu ya bagi pasien. Jadi mendengar apa namanya kata-kata yang kita berikan saja ya itu sudah cukup menyejukkan, membuat hatinya tentram sehingga dia nggak cemas dan lain-lain. Itu sangat penting gitu ya. Kemudian pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian kemampuan dalam dokumentasi, kemampuan berpikir fleksibel, kritis, dan kreatif, kemudian mengatur diri, dan juga penanganan kegawat daruratan. Gitu ya. Jenis ya pelayanan dari home care yang bisa
berikan pelayanan ya kasus-kasus seperti pasca perawatan dari rumah sakit ya. Waduh, tadi. Ya, misalnya pasien dengan penyakit gagal jantung, dengan gangguan oksigenasi, dengan perlukaan kronis, diabetes, ya, ini bisa. Kemudian kasus yang khusus yang dijumpai di komunitas gitu ya, misalnya klien dengan postpartum, dengan gangguan mental, dengan usia lanjut, kondisi terminal, klien dengan PPOK, ya. Ya, ini untuk regulasi home care-nya, saya kira nanti bisa Bapak Ibu simak sendiri ya, banyak sudah ada dasar-dasarnya regulasi dari pelayanan home care itu sendiri. Ya, kemudian manajemen kasus ya dalam home care nursing ini, jadi pemberian asuhan keperawatan secara multidisiplin dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan fungsi berbagai anggota tim dan sumber yang ada sehingga bisa dicapai hasil akhir asuhan keperawatan yang optimal. Ya, jadi ya, idealnya dalam satu perawatan, satu pelayanan home care itu tidak hanya melibatkan satu jenis gitu ya, satu jenis pemberi pelayanan begitu ya, tetapi juga melibatkan secara tim gitu ya, lebih dari satu profesi dari kesehatan begitu ya. Ya, ini adalah unsur organisasi dalam pelayanan home care nursing. Jadi ada pengelolanya, klien dan pelaksana pelayanannya itu sendiri ya. Ya, jadi ada beberapa ya struktur organisasi dalam pemberian atau pelayanan home care nursing itu sendiri ya. Jadi tadi ada pimpinan sendiri, kemudian manajer dari urusan administrasi dan pelayanan, kemudian di bawahnya ada koordinator kasus dan nanti pelaksana layanan ini yang nanti akan langsung memberikan pelayanan kepada pasien. Ya. Kemudian pimpinan home care nursing ya dari uraian tugasnya tadi yang jelas adalah mengidentifikasi kebutuhan perawatannya apa, menyusun unit praktek perawatan, mengorganisasi unit praktek, melaksanakan fungsi ketenagaan, pengarahan, dan juga pengawasan. Sedangkan ada bagian administrasi yang akan mengkoordinasi semua kegiatan administrasi dan keuangan, kemudian pelakuan yang baik terhadap administrasi pengelolaan HCN, meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan di bidang administrasi dan keuangan, melaksanakan pengawasan, pengendalian proses administrasi keuangan, dan menyusun laporan administrasi keuangan. Ya, sedangkan di bidang pelayanan terkait dia akan mengkoordinasi semua kegiatan pelayanan keperawatan, pelakuan yang baik terhadap proses pelaksanaan, ya, kemudian meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan pada sumber daya perawatan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pelatihan, kemudian laporan kegiatan dari aspek pelayanannya, gitu ya. Ya, kemudian koordinator kasus ini bekerja dalam tim dan hubungan kolaborasi, jadi akan berkoordinasi, ya, mobilisasi klien serta sumber lain, kemudian memaksimalkan akses klien dengan sumber pelayanan kesehatan, negosiasi, dan mengembangkan jaringan kerja. Sedangkan yang paling langsung nanti yang berhadapan dengan klien, dengan pasien adalah pelaksana layanan. Dalam hal ini akan melaksanakan pengkajian gitu ya, sehingga nanti akan bisa ditentukan masalah yang muncul dan rumusan diagnosa keperawatannya. Kemudian dilakukan rencana keperawatan sesuai dengan diagnosis keperawatan yang muncul, ya. Kemudian intervensi, ya. Kemudian implementasi dan selanjutnya ada evaluasi, ya. Terakhir tidak lupa adalah dilakukan dokumentasi setiap selesai melakukan tugas. Ya, jadi bentuk pelayanan home care itu ada dua. Yang pertama ada home visit dan yang kedua ada homestay. Ya.
gitu ya. Kalau home visit berarti ini ya dari satu tim tadi ya, bisa dokter, fisioterapi, tenaga gizi melakukan kunjungan rumah ya paling lama 2 jam atau sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau homestay ini berarti dibuat shift gitu ya. Ada shift pagi, ada shift siang, ada shift malam gitu ya. Ini contoh saja ya, contoh pembagian shiftnya. Jadi shift pagi mulai jam 7.30 sampai 14.30, shift siang sampai 14.30 sampai jam 21.30 dan yang malam 21.30 sampai pagi gitu ya. Ini kalau yang pendekatannya dengan homestay. Pasien home care itu adalah pasien rujukan dari rumah sakit, puskesmas, klinik rawat jalan, atau pasien bisa menghubungi langsung agen pelayanan keperawatan di rumah atau praktek perawatan perorangan untuk memperoleh pelayanan. Ya, ya. Untuk mekanisme pelayanan home care nursing sendiri, yang pertama adalah tentu saja dilakukan anamnesa ya, pengkajian dulu, diperiksa apakah memang pasien ini layak gitu, layak nggak untuk dirawat di rumah, begitu ya. Kemudian kalau sudah layak dinyatakan layak, maka koordinator kasus itu ya tadi melakukan pengkajian, kemudian bersama-sama dengan klien dan keluarga menentukan masalah dan membuat rencana, membuat keputusan, kesepakatan tentang jenis layanan yang diterima, yang akan diterima ya, itu sesuai dengan tadi kebutuhan terhadap penyelesaian masalah. Nah, setelah itu ya, kesepakatan itu juga terkait selain terkait dengan jenis pelayanan, juga jenis peralatan, sistem pembayaran, serta jangka waktu pelayanan. Kemudian klien nanti akan menerima pelayanan dari pelaksana pelayanan, ya, baik yang direkrut oleh pengelola atau yang pelaksana pelayanan yang dikontrak, gitu ya, dikendalikan oleh tadi koordinator kasus. Nah, kemudian secara periodik, maka koordinator kasus akan melakukan monef terhadap pelayanan yang diberikan. Sudah sesuai apakah belum dengan kesepakatan saat di awal. Ini contoh-contoh ya model praktek kolaborasi home care gitu ya. Ini tipe 1, jadi ada dokter, register nurse, pemberi pelayanan, ya, kemudian ke pasien, dan ada yang jenis yang tipe 2 yang seperti ini. Ya, jadi indikator dari praktek kolaborasi ini yang jelas adalah kontrol kekuasaan ya, semua punya area kekuasaan masing-masing sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, sesuai dengan wewenangnya masing-masing ya, lingkup praktiknya. Kemudian juga kepentingan bersama dan tujuan bersama. Ini harus diperhatikan. Jadi tidak satu tim jalan sendiri-sendiri begitu ya, tanpa kita berkomunikasi dengan tim lain yang apa namanya sama-sama merawat pasien tersebut. Ya, jadi elemen ya, elemen dalam pembelian sendiri. Jadi tadi ya ada multiple provider, jadi berbeda-beda service koordinasi dan komunikasi. Ya, ya, sekarang fenomena ya kalau saat ini mungkin karena sudah berkembang gitu ya home care itu Bapak Ibu ya, jadi tidak hanya diselenggarakan oleh rumah sakit ya, tetapi memang sudah banyak sekali apa namanya penyedia jasa gitu ya untuk home care. Jadi penyelenggara home care ini bisa dari organisasi kesehatan ya tadi yang kalau contoh yang tadi ya dari rumah sakit gitu ya, ada rumah sakit, dari klinik dan lain-lain ya. Atau sekarang juga sudah banyak perusahaan swasta yang justru bergerak di bidang ini gitu ya, home care-nya dikelola di organisasi secara profesional begitu ya untuk penyedia jasa ya. Kemudian perawat independen kalau ini adalah secara mandiri individu, jadi pasien mau hubungi sendiri gitu perawat eh, untuk memberikan layanan gitu ya. Dan juga sudah banyak juga aplikasi yang kesehatan online yang sudah
bisa menyediakan layanan, jadi di sana bisa konsultasi dan lain-lain ya, misalnya Halodoc ya kalau kita yang sudah familiar gitu. Ya, dan ada beberapa yang penyelenggara ya, penyelenggara home care ya ini saya searching ya. Jadi ada Home Care Indonesia, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa jadi tergabung di sana gitu ya. Home Care Indonesia, ada Indo Home Care gitu ya. Jadi zaman sekarang itu semua sudah dimudahkan gitu ya. Dimudahkan dan ya karena era digital ya seperti ini tidak apa ya, tidak eh, jadi tidak harus seperti dulu prosedurnya ketika seseorang ingin memperoleh sebuah layanan kesehatan ya. Sekarang semua sudah serba ada aplikasi gitu ya. Ketika membutuhkan layanan tertentu maka tinggal buka aplikasi kan gitu ya. Kemudian kita memilih jenis layanan yang dibutuhkan, kemudian kita mendaftar gitu ya, kemudian mengisi biodata, kemudian apa namanya membayar gitu ya. Setelah itu maka layanan akan bisa diberikan kan gitu ya. Ya hampir gitu ya. Eh, Sama lah Kak, kalau kita kayak pesen Gojek gitu ya. Mau pesen Gojek, mau pesen Gokar, mau pesen GoFood ya, semua ada di situ. Nah, termasuk di sini ini adalah aplikasi penyedia layanan kesehatan. Jadi di sana kita juga tinggal klik-klik saja ya. Nanti layanan akan datang menemui di rumah ya oleh bagi klien yang membutuhkan gitu ya. Begitu ya seperti itu saya begitu dimanjakan kita ya di zaman digital ini ya, tetapi semuanya harus tetap ya kalau tadi disampaikan harus terbungkus dalam eh, apa namanya kode etik gitu ya. Jangan dilupakan gitu ya. Sehingga semua eh, berujung pada pelayanan kesehatan yang profesional, yang bisa bertanggung jawab gitu ya dan bertanggung jawab ya. Saya kira itu. Ya, ya baik. Saya kira itu Bapak Ibu ya untuk materi untuk home care. Silahkan setelah ini mungkin ada yang mau berbagi cerita, mau sharing terkait dengan pengalamannya eh, terkait dengan home care. Monggo, silahkan. Bu, boleh tanya, Bu. Silahkan. Ah, Pak Bu, kalau Ahmad Syahrir, ya. ya, kalau home care di sini tadi kan ada suatu websitenya atau link untuk masuk pelayanan. Artinya itu suatu lembaga resmi ya, ada perizinan dan sebagainya, Bu ya. Apakah seorang perawat bisakah untuk mendirikan suatu home care secara mandiri atau memang harus suatu tim dengan dokter dan sebagainya? Gitu. Apakah harus melalui suatu perizinan formal, Bu? Terima kasih. Baik. Ada yang mau menanggapi, silahkan. Bapak Ibu yang lainnya. Monggo, yang lain yang bisa diskusi, sharing. Ya, Pak Ahmad Syahrir ini dinas di mana, Bapak? Saya di Papua, Bu. Di Papua Di, ya. iya.
Tapi nggak asli Papua ya? Namanya kok Enggak, tidak orang asli Papua. asli di Jawa Tengah, Bu. Cilacap. Oh, gitu. Nah, ya. Kerja di perantauan. Ya. Sudah betah ya Pak di sana ya Pak? Ya, betah, Bu. Kebutuhan, Bu. Kebutuhan. Ya. Silakan, Bapak Ibu yang lain bisa sharing mungkin biar diskusi bisa jalan lebih meriah gitu ya. Monggo, kelas ini ada berapa orang total semuanya? 50-an ya? Atau berapa? Kayaknya 57 apa ya, Bu? Oke. Yuk, yang lain hadirkah atau bubuk manis? Kok Pak Hadir Syahrir aja Ibu. ini? Hadir Ibu. Hadir, Bu. Nanti saya absen kemana gitu ya. Bagaimana Bapak, Ibu? Ada yang punya pengalaman menjalankan home care? Ya. John Ivan, Bu. Monggo, John Ivan, Pak John Ivan. Ya, Bu. Saya mau mempertanyakan, Bu, Oh, masalah bertanya. kewenangan. Tadi nggak menanggapi ya? Masalah kewenangan kita dalam menanggapi untuk home care itu kan ada keterbatasan kita antara perawat dengan partner sendiri, mungkin dari dokter itu kan ada keterbatasan sendiri untuk melakukan home care, Bu. Nah, masalahnya sekarang itu sementara kita home care itu kan selalu ada mungkin ke 80% yang kita kerjakan dari pekerjaan dokter gitu, Bu. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan kesalahan atau hal-hal yang menyangkut permasalahan dalam tindakan itu, Bu? Begitu, Bu. Baik, ada lagi? Oke, tidak ada yang mau menambahi atau diskusi? Oke, yang pertama tadi ya, home care itu kan ada dasar hukumnya, sudah jelas ada dasar hukumnya ya, secara regulasinya ada gitu ya. Tapi penyelenggara kan bisa dari berbagai macam gitu ya, dari rumah sakit bisa, dari swasta juga bisa gitu ya, dari lembaga kesehatan juga bisa, perorangan pun juga ternyata bisa gitu ya. Jadi memang sebatas yang saya ketahui tidak ada izin secara khusus ya di sana ya, tetapi tetap ada apa namanya pelaporan begitu ya. Jadi seperti itu karena bisa individu pun juga bisa menyediakan layanan home care ini. Nah, memang kalau yang secara tadi yang saya jelaskan itu secara idealnya ya memang seharusnya seperti itu, ada apa namanya tipe-tipe gitu ya, tipe-tipe dari layanan home care itu sendiri yang pendekatan pengorganisasiannya idealnya seperti itu gitu. Ya, jadi pengelola itu bersifat tadi ya cirinya, jadi dia bersifat eh, multidisiplin gitu ya, sehingga tidak hanya dilakukan oleh satu jenis profesi saja gitu ya. Jadi sehingga semua pelayanan yang diberikan bisa bersifat komprehensif. Idealnya kan seperti itu, harapannya begitu gitu ya. Dan semua juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum gitu ya. Jadi memang sesuai dengan jadi multidisiplin dan menjalankan sesuai dengan apa namanya kewenangan masing-masing.
gitu nggih Pak. Jadi kalau yang bertanya kalau menjalankan tidak sesuai dengan wewenangnya bagaimana? Nah ini gitu. Ketika nanti misalnya ternyata memang kan secara apa namanya secara idealnya memang ya kita harus sesuai dengan apa yang menjadi wewenang profesinya masing-masing. Ketika nanti tidak sesuai dan pasien kan mereka semua punya hak gitu ya, hak untuk apa namanya menuntut hak mereka. Nah, ini yang memang kita harus jaga. Jadi apa namanya diusahakan bahwa semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan kewenangan kita. Kecuali ketika kita melakukan apa namanya tindakan medis, berarti kan harus ada pendelegasian dari dokter ya seperti itu. Ya, tapi kalau saya lihat di apa namanya, nanti Bapak Ibu bisa buka yang di aplikasi gitu ya, aplikasi penyedia layanan home care gitu ya. Di sana memang belum mengadop yang saya jelaskan tadi ya, artinya kan harus ada berbagai unsur yang bisa berkolaborasi, kemudian komunikasi sehingga pelayanan itu bisa lebih intensif gitu. Kalau saya lihat di sana yang di aplikasi yang ada itu pasien cukup memilih yang dia butuhkan. Nah, ini yang menjadi kelemahan juga ya. Pelayanan menjadi tidak komprehensif begitu ya, karena dia hanya butuh misalnya saya ini aja menurut saya. Jadi menurut persepsi pasien bahwa saya hanya perlu misalnya perawat gitu ya. Hanya perlu perawat untuk apa namanya? Perawat luka saja gitu ya. Bisa jadi ada kebutuhan lain atau ada hal lain yang harusnya dokter yang berwenang untuk memberikan layanan itu. Ya itu ya, tetapi ya kelemahannya adalah tadi karena kan di aplikasi yang diklik itu kemudian yang dibayar juga itu, yang datang juga itu begitu ya. Kecuali ketika dari apa namanya mungkin home care dari rumah sakit nanti di organisasi ya dari rumah sakit dilakukan pengkajian seperti yang tadi saya jelaskan ya, idealnya adalah seperti itu, dilakukan pengkajian dulu baru nanti ditentukan tim yang akan melakukan home care itu apa saja timnya, kemudian akan dilakukan kunjungan rumah berapa kali dan sebagainya ya. Tapi kalau dengan yang tadi di aplikasi memang kelemahannya adalah tadi tidak bisa dari semua kebutuhan yang mungkin harusnya diperlukan pasien, tetapi karena pasien memilih saya yang ini aja lah, yang lain tidak perlu gitu ya. Padahal bisa jadi ada kebutuhan lain yang harusnya dipenuhi. Begitu ya. Memang kalau kita mau bicara ideal ya berarti harusnya semua unsur tadi terpenuhi, mulai dari organisasi pengelola dari atas ada koordinator kasusnya sampai baru nanti ke pemberi pelayanan gitu ya. Saya kira itu ya Pak John Ivan dan Pak Sahrir ya. Ya, Bu, Ada lagi yang terima mau kasih. sharing? Bapak Ibu sambil saya absen. Oke, Bu. Baik. Tapi Bu, persoalannya sekarang kan, nah ada salah satu kasus tertentu yang harus bisa kita tangani. Contoh Bu ya, selama ini si pasien ini kan kita rawat dengan DM dekubitus, jadi kita layani di rumah dengan home care. Ternyata karena pelayanan kita itu memang sangat baik, contoh gitu Bu, pelayanan kita sangat baik, sehingga si pasien itu meminta kita untuk melakukan tindakan yang lain kepada mungkin cucunya atau anak yang lain, seperti saya bilang mungkin sirkumsisi atau gimana. Nah, yang kedua dengan faktor ekonomi juga Bu. Jadi dengan faktor ekonomi itu sendiri kan, berarti beliau juga menghemat. Nah, itu gimana Bu? Mohon petunjuk Bu. Iya, betul Pak, itu fenomena ya Pak, itu Ya, fenomena yang itu terjadi. Bu. Artinya fenomena yang terjadi. Kalau pasien itu sudah merasa nyaman gitu ya, pasti dia akan memilih ya sudah sama yang itu saja. Jadi semua pelayanan sama dia aja sudah dipercaya. Lah itu secara individu ya Pak. Jadi tembusan secara perorangan. Jadi kalau apa memang apa namanya secara kompetensi gitu ya, kompetensi memang bisa dilakukan kadang sekalian ya Pak ya dilakukan ya, asalkan ya tadi tidak melanggar apa namanya
kode etik yang kita punya begitu ya. Itu kan karena ya perseorangan karena sudah kadung percaya gitu ya. Ya itu fenomena Pak gitu. Artinya apa ya? Tidak berdasarkan apa ya namanya ya. Memang yang terjadi gitu ya yang selama ini kita alami ya seperti itu begitu ya. Tapi ya kita perlu melihat lagi memang area apa namanya kewenangan kita itu di mana saja. Di yang tadi yang aplikasi saya sampaikan itu di sana juga ada kok Pak, sunat gitu. Mungkin di Ya, sana juga begitu. ada layanan khusus ke sana. Seperti itu. Oke, Bu. Itu ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Baik. Ya seperti apa namanya Bapak Ibu mungkin juga tidak asing kan itu sama saja dengan kalau prakteknya memberikan obat juga ya sama ya. Sebenarnya memang itu bukan wewenang kita gitu kan, tetapi pasien karena sudah cocok periksa di situ di Pak Mantri akhirnya ke situ ya. Jadi ini fenomena memang yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Kalau dikembalikan ke kewenangan sebenarnya memang bukan wewenang kita Wewenang untuk kita. memberikan Betul. obat. Kalau ditanyakan, kalau pertanyaannya kembali ke sana loh ya Pak ya. Jadi kalau harus bagaimana bersikap lah itu saya juga monggo dikembalikan lagi ke masing-masing begitu. Ya Iya. Bapak. Iya, Bu. Seperti itu. Ya, Bu. Baik, ini pertemuan keberapa ya, Mbak Sipen? Saya kok lupa tadi ya. Pertemuan kelima, Bu. Oh kelima, ya baru kelima ya ternyata ya. Baik. Nah, Johan Andrianto ini masuk di kelas ini? Adakah yang namanya Johan Andrianto? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Loh, ini gimana ya? Saya kok bingung. Oke. Oh, ini. Temuan kelima ya. Maaf Ibu, Ya. Pak Johan Adrianto itu RPL sebelum kita Ibu. Oh gitu. Angkatan Oh, 1. daftarnya masuk di sini ya, tapi sendiri. Saya kok bingung. Ini Sudah sendiri nggak ada wisuda, temennya. Bu. Johan Andrianto. Tapi belum lulus ya? Sudah, Bu. Udah wisuda. Sudah, tapi kok masuk di Siakat masih. Baik. Marianovia, Margaret. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Ada? Oke. Bella Basma. Hadir, Bu. Oke. Bu Maria dari mana ini? Rumah sakit, Bu? Apa puskesmas apa ya? Belum bekerja, Bu. Oh, belum. Bella Basma? Fresh juga? Ya, Bu. Fresh graduate. Fresh graduate. Widya Kusumawardani? Hadir Ibu. Oke. Fresh graduate juga? Iya Bu. Oke. Ayuni Indah Dewi Lestari? Murid siapa dong? Ya, ini fresh juga. Iya, Fresh Ibu. graduate. Oke. Lulusan UNW semua? Bukan juga, Bu. Oh, bukan Dari ya. kampus lain, iya. Oh, gitu. Jadi ini rektrans ya masuknya ya. Daniel Ari Kristianto. Hadir, Bu.
Oke, Pak Daniel dari mana Pak Daniel? Dari Merah Putih, Oh, Merah Magelang, Putih, Kabupaten Magelang. Magelang ya. Ya, Baik. Oke, di ruang apa Pak? konten ICU, Bu. ICU. Oke. Oh, J. Ika Rahmawati. Hadir Ibu, Oke, dari mana Bu Ika? temannya Mas Daniel Bu, RSUD Merah Putih. Oh iya, Merah Putih rombongan ya. Oke, Nggih. di apa Bu? Di bagian apa? Klinik Bu, klinik penyakit dalam saya. Oke, Desma Lutfia. Iya, hadir, Bu. Hadir. Ini fresh graduate apa sudah kerja di mana? Merah Putih juga, Bu. Temannya Mas Daniel dan Mbak Ika. Oh, sama rombongan. Ya, oke. Sintike. Sintike. siapa? Hadir Bu, Oke, dari mana? dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan Bu, Kaltim. Oh, restu Ibu. Ketinggalan yang kemarin ini. Angkatan angkatan kedua ya. Siap Baik. Ibu. Sri Widi Astuti. Ada? Sri Widi Astuti hadir? Lagi dinas, Bu. Maaf, Bu. Oh, sedang dinas ya. Ya, Bu. Baik. Yuspina Lambaran. Ada? Nggak ada juga. Mariatun. Ada hadir Bu, Oke, dari mana? Bu di Mariatun. Restu Ibu Balikpapan. Ibu, baik. Mareha Santi. Ada Mareha Santi? Nggak ada? Sumiher? Ya, saya Bu dari Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Ibu ya, Ibu. Di bagian apa, Bu? Saya dipegang CSSD sama laundry, Bu. Oh, gitu. Oke. Pak John Ivan tadi, oh belum ya? Pak John Ivan dari mana, Pak? Dari IKN, Bu. Kaltim, Bu. Restu Ibu, Bu. Restu Ibu juga ya. Oke. Ibu. Fatmiati Pakpahan, Hadir Bu, ada? Dari mana? dari Restu Ibu Restu Balikpapan. Ibu. Oke. Rateni Swatul Hadir Bu, dari Balikpapan. sama, wah ini bedel rumah sakit ini ya. Iya Bu. Lisna Manalu, Ya, hadir Bu. oke, dari mana Bu? Kaltim. Dari Balikpapan juga Bu, Rumah Balikpapan Sakit Restu juga. Ibu. Baik. Tadi mana sampai mana ya? Narwati, Hadir Bu. oke, dari Balikpapan juga. Ada juga Bu. Oke, lagi dinas siang ya Bu? Iya, lagi jelas Bu. Elviana Sumbagawe. Ada? Elviana Sumbagawe ada? Nggak ada ya? Wiwi Andayani. Hadir Bu. Oke, Wiwi Andayani dari mana Bu Wiwi? Dari Restu Ibu Balikpapan Bu. Oh, banyak sekali. Dominasi nih di sana. Rina Mustika. Bu Rina. Balikpapan juga ya Bu? Iya, Bu. Oke, Yulia Ratnasari. Ada Yulia Ratnasari? Nggak ada? Tadi ada kayaknya namanya. Oh iya, dinas Bu. Oh, Dari Restu juga Bu. Yanuarisa. Hadir, Bu. Dari mana nih? Dari Rumah Sakit Tembagapura, Bu. Tembagapura. Oke. Anissa Febriani. Nggak ada? Anissa Febriani. Nggak ada ya? Yang dipasang Freddy ya, Mardiansyah. sedang OTW ke klinik, Bu. Dia. OTW. Freddy Mardiansyah nggak ada? Sedang OTW ke klinik, bukannya di susah sinyalnya, Bu. Oh gitu ya, oke. Rizky Putri. Nah, Rizky Putri ada? Nggak ada juga. Banyak yang nggak ada ini. Ika Hesti. Hadir Bu, Oke, dari mana? dari RSD Mana Bu?
Magelang. RSUD Magelang. RSUD Magelang. Ya. Tidar maksudnya. Bukan. Bukan RSUD Merah Putih. Tadi temannya Mas Daniel juga. Oh, Merah Putih ya. Merah Putih itu punyanya kabupaten ya, Bu? Kabupaten, ya. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Saya kira swasta punya kabupaten ya. Ya, Iya. ya. Beni Fitri. Hadir, Bu. Oke, dari mana? Dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Pekalongan. Ibu dan anak Pekalongan. Oke. Ya, beda sendiri ya. Satu orang aja, Bu, dari sana. Nggih, Bu, satu orang. Hadi Pratama. Ada Hadi Pratama? Gak ada ya. Saya baru masuk pertama, jadi saya pengen tahu ya. Yang lain sudah masuk berkali-kali soalnya. Herlina Silitonga. Nggak ada, Bu Herlina? Mei Melani? Hadir, Bu. Oke, dari mana, Mbak? Dari Rumah Sakit Saros, Bu. Rumah sakit apa? Rumah Sakit Saros, Bu. Oh, kan Saras. Ya, deket ya. Ahmad Sahrir sudah ya, Pak Ahmad Sahrir. Rusniwati? Hadir, Bu. Oke, dari mana, Bu? Dari Rumah Sakit Lamandau, Bu. Oh, Kalimantan iya. Tengah. Kalau ini udah pernah ngobrol ya, Bu ya? Iya. Mas Diana. Damani, ini juga sudah kayaknya. Hadir, Bu. Dari mana, Bu, Mas Diana dulu? RSUD Lamandau, Kalimantan Tengah. Lamandau. Baik. Ahmad Soleh. Pak Ahmad Soleh. Ada? Nggak ada? Ros Hayani. Hadir, Ibu. Dari mana, Bu? RSUD Lamandau Kalteng. Oh iya, udah pernah ngobrol ya kita, Bu. Puji Santoso. Hadir, Bu. Baik. Dari mana, Pak? Dari Purwodadi, Bu. Oh, Purwodadi. Sendiri aja, Pak? Nggak bawa teman-temannya? Hanya satu orang, Bu. Lain kali, RPL ketiga nanti. Oh iya, oke. Menyapa Maria. Kolik, Bu. Oh iya, Pak Kolit ya. Tetangganya ya. Ya, Bu. Maria de Fatima. Ada, Bu Maria? Nggak ada. Agustin Ho. Agustin Ho. Hadir, Bu. Kok kayak nggak asing ya Agustin Bu. Ho. Dulu lulusan D3 di Waru ya bukan? Bukan, Bu, dari Timur Leste. Kan ya. Di UNTL. Oke, hampir sama namanya. Ya, oke. Di rumah sakit, Pak? Atau fresh? Iya, ya. Iya, Rumah ya, Bu. Di ya. Rumah Sakit Trevor Lepusi, di emergency, Bu. Oh iya, oke. Domingos Guterres? Ada, Bu. Ya, dari mana, Pak? Dari Timor Leste, Bu. Timor Leste ya. Saya tuh Timor Leste yang dulu yang banyak sekolah di sini dari rumah sakit apa ya? Lupa saya. Referral Lepusi, Bu. Dari HNGV ya, HNGV. HNGV, Bu. Ya, habis. Iya, Bu. Iya, HN. Itu banyak itu yang di sini dulu ya. Iya, Bu. Ya. Iya. Cesaltina? Hadir, Bu. Ya, dari mana? Timor Leste juga. Leste, Bu. Oke, rumah sakit apa? Puskesmas di Oh, di bagian penyakit Puskesmas. mental. Oke. Eduarda Pinto. Hadir, Bu. Eduarda Pinto, kok nggak asing namanya? Dulu kelulusan D3 sini ya? Tidak, di Timur Leste. Oh, di UNTL. Timur Leste. Apa namanya sama ya? Eduarda Pinto. Tapi dulu cowok itu Ibu, ini Bu ya? Ini Ibu. Ya, baik. Ya, Joe Manuel de Jesus. Timur Leste juga? Ada? Oh, enggak ada. Ima Dewi? Ada, Bu. Oh, ada. Mana? Ima Dewi. Sarah, Bu. RSUD Kartini. RSUD mana? Gimana, Bu? Ya, RSUD mana? RSUD Kartini Jepara. Oh, Kartini. Baik. Ya, Bu Yuni ya. Baik. Ya, 44 ternyata jumlahnya ya. Tidak ada 50 ya.
Ya, baik Bapak Ibu, Ibu ada yang ya. Gimana? Iya, saya Sri Astuti, Bu, dari Rumah Sakit Restu Ibu, barusan ke pasien, Bu. Oh, Bu Widya. Mana Ya, ya Bu Widya? Sri Widya Astuti, ya Bu? ya betul, Bu. Ya, Ya, baik. ya, Bu. terima kasih, Bu. Ya. Izin Alfiana hadir juga, Bu. Tadi ke pasien, Bu. Siapa? Hadirnya Alfiana sekarang kok pas di absen. Ya. lagi di dokter, Bu. Ya, oke. Siapa lagi? Konsep home care. Baik ya, ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, Bapak Ibu ini kan sudah CAU CAU berapa? CAU 3 ya. Oke. Oke. Berarti semua ambil skripsi ya. Ya, silahkan di apa namanya? Diselesaikan supaya nanti bisa lulusnya tepat waktu ya. Baik. Bu. Ya, ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, saya kira cukup ya untuk siang hari ini. Silakan mungkin bisa untuk melanjutkan aktivitas yang lainnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, izin live ya.